Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini belajar dengan Pak Khalid lagi. Kita akan belajar tentang letak titik pada kuadran tertentu. Ini pembahasan kita yang pertama. Coba perhatikan, Pak Khalid sudah menyiapkan sebuah diagram kartesius lengkap dengan dua titik yang ada pada diagram kartesius. Coba simak ya. Nah, ini dia gambar diagram kartesius. Di sini Pak Khalid sudah menyiapkan dua titik, yaitu titik P dan juga titik Q. Sebelum lebih lanjut, anak-anak ingat dulu ya, bahwa antara sumbu X positif dari 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sumbu Y positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu berada di kuadran 1. Intinya di kanan atas itu kuadran 1, kemudian kiri atas disebut kuadran 2, kiri bawah disebut kuadran 3, dan kanan bawah disebut dengan kuadran 4. Selanjutnya perhatikan titik P ya, yang berwarna biru tua. Titik P pada sumbu X menunjukkan negatif 2, pada sumbu Y menunjukkan negatif 5. Maka titik P koordinatnya adalah negatif 2, negatif 5. Nah, karena dia ada di kiri bawah, dia berada di kuadran 3. Berbeda dengan Q pada sumbu X menunjukkan angka absis 1, kemudian pada sumbu Y menunjukkan angka ordinat 4. Titik Q disebut di titik koordinat 1,4. Absisnya 1, ordinatnya 4. Dia berada di kanan atas, sehingga dia disebut di kuadran 1. Dari sini anak-anak tentu bisa menebak kalau 1,3 juga berada di kuadran 1. Kalau menurut kalian negatif 2,4 ada di kuadran berapa? Oh, negatif 2 kan di kiri, 4 di atas. Berarti negatif 2,4 ada di kiri atas atau kuadran 2 yang ada di warna hijau. Begitu penjelasannya. Kita lanjut belajar tentang kedudukan suatu titik terhadap sumbu X. Nah, di sini kita coba ambil salah satu titik ya, titik A namanya. Diketahui titik A 7, negatif 6, posisi titik A terhadap sumbu X bagaimana? Coba, A itu 7, negatif 6. 7 berarti di sumbu X ya, dia di kanan, kemudian negatif 6 itu di bawah, berarti kanan bawah, berarti dia di kuadran 4. Untuk lebih jelasnya, kita cek di koordinat kartesius. Nah, ini adalah kedudukan koordinat A ya pada kartesius 7, negatif 6. Pada sumbu X-nya 7, kemudian pada sumbu Y-nya negatif 6. Jadi dari sini sudah sangat jelas ya. Titik A ternyata di bawah sumbu X sejauh 6 satuan. Jadi, kedudukan titik A terhadap sumbu X berada 6 satuan di sebelah bawah. Kita lanjut ke persoalan berikutnya. Bagaimana kalau titik A tadi dilihat kedudukannya terhadap sumbu Y? Coba, ada yang sudah bisa nebak ya? Kedudukannya terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X ternyata 6 di bawahnya. Nah, ini terhadap sumbu Y tentunya lebih mudah. Kita cek lagi. Ini kedudukan tadi ya, titik A. Ternyata terhadap sumbu Y, titik A itu berjarak 7 satuan di sebelah kanan. Kita lanjutkan.
posisi titik terhadap titik O. Nah, kan tadi titik A terhadap sumbu X sudah, terhadap sumbu Y sudah. Nah, kita cek posisi titik A terhadap O. Ya, O itu yang ada di pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, itu menyebutnya itu bagaimana tuh ini? Begitu ya. Kita cek ya. Pada Kartesius kedudukannya seperti ini. Jadi kita harus urut ya. Jadi menyebutkan arah sumbu X baru arah sumbu Y. Jadi ini 7 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Seperti itu kedudukan titik A terhadap titik O. Jadi sudah paham ya. Kita lanjut berikutnya. Menerka suatu titik. Nah, ini ada persoalan lain ya. Diketahui titik R 5, A, titik R berjarak 5 satuan dari sumbu Y ke kanan. Kanan jelas ya berarti ya. Kalau arahnya kanan berarti ke sumbu X-nya 5 satuan ke kanan, berarti 5-nya positif. Kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu X, berarti otomatis ke bawah 3 satuan. Kita cek. Diketahui titik R 5, A ya, titik R berjarak 5 satuan ke kanan. Berarti X-nya adalah 5, karena ke kanan positif. X sama dengan positif 5. Kemudian titik R juga berjarak 3 satuan dari sumbu X, tetapi berada di bawah sumbu X. Berarti ini kan ke negatif ya. Sehingga yang dimaksud kesimpulannya titik tersebut adalah 5, negatif 3. Jadi A-nya negatif 3. Kita lanjut lagi, teka-teki titiknya. Gampang ini. 7 satuan ke kanan berarti X-nya 7. 3 satuan dari sumbu X berada di atas sumbu X. Ini ada kesalahan tadi ya. Jadi ini maksudnya adalah di atas sumbu X, sehingga Y-nya 3. Jadi titik yang dimaksud adalah 7,3. Kita lanjut ke menerka bentuk. Terkadang ada persoalan diketahui beberapa titik dan kita disuruh menentukan bentuknya. Nah, ini beberapa anak yang sulit membayangkan lebih teliti dengan menggambarnya pada Kartesius. Kita lihat Kartesiusnya. Ini sudah Pak akan bantu gambar ya. P adalah 1,1, Q adalah 3,0, R adalah 8,1 dan S-nya 3,8. Mungkin ketika kita nggak menggambar, kita mengira itu layang-layang atau trapesium. Tapi setelah kalian hubungkan, ternyata itu adalah bangun segi 4 sembarang. Nah, pembahasannya sampai di situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.